bagaimana eh, karyawan, ya artinya mulai masuk, keluar, terus itu pensiun, daftar karyawan. Ya, saya buatnya mulai dari abjad, melalui tanggal masuk, melalui kepangkatan, melalui bidang-bidang, semua salah. Ya, yang lain juga gitu, yang 5 orang dites sama. Ya, terakhir, ya saya yang diterima. Kenapa? Karena dia bilang kami membutuhkan SDM yang sabar. Rupanya mereka minta orang yang kami itu membuat pabrik kelapa sawit. Ya, orang yang nggak sabar nggak dapat masuk di situ. Artinya bisa ya parang-parangan situ kami di situ ada mesin giling, mesin apa. Jadi ke orang yang sabar dia bilang kami butuh itu orang itu. Jadi sikap dan ekspresi dia bilang ya ini semua pekerjaannya semua benar katanya. Artinya mulai dari abjad, dari tanggal masuknya, dari jabatan, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, itu udah benar. Ya, akan tetapi mereka minta sikap anak ini gimana? Ya, ternyata waktu itu saya diterima ya, alhamdulillah. Jadi ada tepatan bisa saya sambil ngajar di USU waktu itu. Ada waktu pertama saya jadi dosen. Ya, dan USU mengasih waktu itu dekatnya baik sama saya dan tak pernah saya tinggalkan misalnya kegiatan rapat, kegiatan-kegiatan yang khusus di akademik. Ya, insya Allah ya pada saat itu saya bisa jalani selama 7 tahun. Ya, terus itu nanti bahasa non verbal juga. Ya, bagaimana memasuki ruang interview. Ya, itu ya anak ini gemeteran, ya dia ini penakut, tahu ketahuan, ya manis sopan, ya ada yang dibuat-buat, ada yang tidak, ya terus tuh dia akan nilai selama interview gimana, ya selanjutnya bagaimana menutup interview bahasanya, ya itu bahasa non verbal. Bahasa verbalnya apa? Mungkin penggunaan bahasa kita, ya dialek kita, artikulasi, bagaimana bahasa-bahasa yang kita gunakan, intonasi suara, ya kan intonasi suara kita, ya bilangkan iya kan nggak mungkin kita geleng, ya kamu mau gaji besar, iya pak, kan nggak mungkin, ya itu. Ya jadi ini isi jawaban kita juga akan dinilai oleh si pewawancara. Ya si pewawancara sering menanyakan ya bagaimana tentang diri Anda. Ya ceritakan siapa kita, ya apa yang kita lakukan pada saat sekolah, ya skill apa yang kita miliki. Ya kadang ada orang ya si calon pelamar ini menceritakan dirinya saja nggak mampu, konon lagi memanage orang lain gitu. Dia nggak tahu tentang diri dia, siapa diri dia, apa yang dilakukannya. Ya tentunya kalau misalnya si pelamar ya kebanyakan misalnya wah saya pagi ini bangun jam 11. Ya, ini udah poin yang negatif kepada si pelamar, ya. Coba dia ceritakan hari ini saya pagi bangun sholat, setelah sholat saya membereskan rumah, membantu ibu mengantarkan adik ke sekolah. Ya, ini yang mungkin SMU ya. Selanjutnya saya cari artikel tentang dunia kerja mana yang bisa cocok dengan saya, ya. Ini kan artinya ada kegiatan yang positif dilakukan dalam harian itu, ya. Tapi ketika dia ya saya bangun jam 11, bangun jam 12, ya terus itu setelah itu ya nunggu mama siap makan, masak, saya makan, habis itu ya cari telepon kawan, ya jumpa duduk-duduk, ya ini artinya apa, ya cerita tentang diri dia ini adalah cerita minus, ya itu jangan, ya lakukan aja, dan ini kita ceritakan ketika kita memang melakukannya, ya ketika kita tidak melakukannya ya kita nggak bisa cerita, ya. Oke, ya selanjutnya apa pertanyaan-pertanyaan yang sering dalam wawancara, ya apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini bagi pemula, ya ya ketika kita melamar tahulah kita
ya. Kita aja melamar calon istri, pasti kita tahu siapa orang tuanya, di mana kerjanya, di mana alamatnya. Ini perusahaan yang akan kita digaji dia, ya, yang akan ini dia, ya, yang akan mengembangkan usahanya. Kita nggak tahu, ya. Bagaimana kita mau diterima, gitu, ya. Ya, misalnya diceritakan, ya, bagaimana perusahaan ini bergerak. Kalau bisa cari di internet, cari di informasi tentang perusahaan yang akan dia. Terus tuh dia mungkin tanya, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Ya, ya, ya hanya untuk melepas bedak misalnya. Ini kan jawaban-jawaban yang ini gitu, ya. Ya, suntuk Pak di rumah cari kerja. Ini tidak akan diterima, ya. Ya Pak Andi ya, kok saya misalnya jawab pertanyaan Pak Andi gitu nanya, ya saya Pak cuma hanya ya nambah-nambah uang rokok aja Pak di perusahaan Bapak pun nggak mau terima saya. Ya, harus itu mungkin apa yang Anda ketahui tentang posisi yang Anda lamar, ya posisi misalnya sebagai SDM, teknisi, ya harus pahami, harus kuasain gitu. Ya, yang saudara lamar itu bidang apa? Apa yang dikerjakan di perusahaan itu tentang bidang-bidang yang saudara akan lamar. Ya, terus itu mungkin apa sisi menarik dan tidak menariknya posisi yang Anda lamar. Ya ini sering ditanya sama SDM. Ya, si pewawancara. Ya ceritakan. Ya, kalau nggak tahu Anda nggak bisa menceritakannya. Ya, pengalaman Anda dalam berorganisasi, pengalaman apa yang paling berkesan dalam hidup Anda, mengapa berkesan, ya. Terus itu apa kekurangan kelebihan dalam diri Anda, ya. Ya kekurangan pun jangan pula boleh kita terbuka, ya kata orang pepatah, tapi janganlah sampai telanjang. Ya. Jadi ya kekurangan ceritakan, tapi cara mengungkapkannya itu, ya misalnya saya memang suka tidur larut dan bangun terlambat, ya. Namun kalau saya diberi tanggung jawab, ya saya akan merubah itu dan saya orang yang punya kelebihan bisa berubah dalam waktu yang cepat dan ke positif. Itu mungkin ada pertimbangan lain. Terus itu apa yang Anda cari dalam bekerja? Ya, berapa gaji yang Anda inginkan? Sumbangsi apa yang bisa Anda berikan? Ya, bisa diterima. Itu ditanya sama perusahaan. Ya, jadi Pak saya pernah nanya karena IP-nya bagus, ya, saudara mau gaji berapa? Gaji tinggi katanya. Sekian pada saat itu standar gaji masih ratusan, 1 juta udah banyak. Dia minta 5 juta. Kenapa kamu minta 5 juta? Ya, ya Pak, semua pertanyaan-pertanyaan tentang teori itu kan bisa saya jawab. Saya punya latar belakang pendidikan, IP saya bagus, raport saya cukup rata-rata 9 ke atas. Oh, kalau itu yang kamu jawab tadi tentang teori-teori motivasi, misalnya Abraham Maslow, ya teori-teori Hasbro, teori-teori apa, teori-teori manajemen, itu tinggal saya buka aja di ensiklopedia ada, saya bilang, ya. Tapi kalau misalnya kita mau orang yang mau bisa mencapai tujuan perusahaan. Terus itu ada pertanyaan, apakah Anda bersedia tempat di luar kota, gitu ya kan? Ya pada saat lamaran mau, ya, tapi pada saat dia ini ya bekerja umumnya hampir menolak. Mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan yang bagi pelamar-pelamar yang sudah berpengalaman, ya, itu sering kita gali kenapa dia keluar dari perusahaan. Sekali-sekali jangan coba-coba menjelekkan perusahaan yang saudara pernah masuk, ya, itu tidak baik. Ya, kenapa? Karena mereka ini kan suatu komunitas yang mungkin dia tanya, Pak Ami itu dulu di perusahaan gimana? Itu kerjanya membangkang aja gitu, ya. Ya, dari situ ditanya, ya, kenapa kamu perusahaan? Saya nggak suruh nengok pimpinan saya Pak, yang lama. Itu tidak akan diterima. Nah, kenapa? Karena dia mungkin secara psikologinya dia akan menceritakan kita lagi kepada perusahaan lain seperti itu, ya.
Nah, itu hindari ya. Mengapa Anda pindah perusahaan? Tentang atasan dulu, ini ditanya. Ya, bagaimana cara Anda menghadapi perselisihan pendapat, ya, bagaimana ya kami di sama Pak Timbul ini asal menentukan upah buruh, ya Pak Timbul, ya itu pukul-pukul meja, insya Allah kita bertahan, ya, karena kita ya kawan-kawan satu kepentingan mau tinggi, ya di pihak bekerja, yang pihak Apindo pengusaha kepingin rendah. Ya, itulah yang mau kita satukan gitu. Wajar mereka yang ya tidak bisa menerima tentang apa yang diinginkannya, itu manusiawi ya. Mereka akan berontak ya. Namun dengan musyawarah dan mufakat itu selalu mendatangkan hasil yang lebih baik. Ya, terus itu apa yang pernah prestasi yang di saudara lakukan itu sering ya. Pada dasarnya jenis-jenis pertanyaan ini untuk apa? Ya, untuk konsistensi kejujuran kita, misalnya dari pertama klarifikasi fakta, ya, itu untuk mengetes kejujuran kita. Ya, berupa pendapat, apa tuh? Logika dan sistematika berpikir kita bagaimana? Ya, itu sering kita kaji ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kita mau ngambil apa? Ya, pada intinya kita mencari seorang yang konsisten, kejujurannya bagaimana, ya logikanya, sistematikanya, menguji keseriusannya, ya. Nah, itu bisa dari pertanyaan-pertanyaan jebakan, yaitu untuk menguji keseriusan pelamar, ya. Apakah misalnya perusahaan tidak ini ya, artinya tidak menginginkan 1 tahun atau 2 tahun jangan dulu merit ya. Itu bisa kita ditanya ya, bulan berapa kamu rencana merit ya kan. Nah, itu saya merit mungkin 2 bulan lagi gitu. Sementara perusahaan ya tidak boleh merit, misalnya ada kontrak 1 tahun ya. Dan ini bulan Juli rencana saya September mau melangsungkan pernikahan. Ya ini jangan inilah ya. Artinya kita harus tahu juga apa yang diinginkan oleh perusahaan. Target-target wawancara apa? Untuk kepercayaan diri, komunikasi, ya inisiatif, integritas, kerjasama, kemandirian, motivasi, hubungan interpersonal, ya penyesuaian diri, stabilitas emosi, ya. Slide satu lagi Pak Timbul, ada leadership-nya, ya. Nah, inilah ya ada beberapa apa kepercayaan diri yang mau target wawancara itu cemana sih kepercayaan diri si pelamar, cemana komunikasinya, inisiatifnya bagaimana, integritasnya bagaimana, bagaimana si calon bekerja sama dengan pekerja atau pekerja lain, logika berpikirnya bagus enggak ya. Itu terus itu kemandirian ya, saya sering itu kalau logika berpikir ya, saya pernah tanya, jika saudara diterima di lapangan sebagai sales manager, ya, kami kan bikin pabrik, ya, saudara mendengar suara azan Jumat, ya, pada saat itu pekerjaan tinggal 1 jam lagi, ya, bagaimana saudara buat? Apakah saudara tinggalkan perusahaan, ya, pekerjaan tersebut, ya, apakah ini hari Jumat di desa tersebut ketat sekali tentang pelaksanaan sholat Jumat misalnya, ya. Nah, ini kita bisa melihat si pelamar tersebut apakah memang artinya bisa mengadaptasi dengan lingkungannya, membaca lingkungan-lingkungan luar, apakah hanya fokus kepada pekerjaan, ya, ya tentunya jawaban-jawaban ini menentukan dia bisa diterima atau tidak, ya, logika berpikirnya. Kalau logika berpikirnya, ya tentunya karena hari Jumat kita kan punya planning, ya, misalnya beton yang mau dipasang batunya sekian, ya semennya diukur sampai jam sekian ini bisa siap, ya. Nah, itu kan teknik-teknik ya, menggali, dan ini si calon pelamar harus tahu ya bagaimana menyelesaikan emosi, stabilitas emosinya, leadershipnya, ketegasan, ketelitian, kreativitas, ketahanan terhadap stres, ya banyak itu
calon pelamar ketahanannya, nah, itu dia dalam uji psikotes nampak ya. Ada yang misalnya bagian pertama dihabiskannya, padahal psikotes itu dia lihat hanya ketahanan ya. Dia melihat mulai dari misalnya grafiknya datar, menurun atau meningkat ya. Itu psikotes hasilnya. Kalau meningkat itu jauh lebih bagus ya. Sama macam masuk perguruan tinggi melalui jalur undangan ya, itu yang kita lihat hasil raportnya itu yang meningkat ya. Kalau yang tren dari semester 1 dia 9, semester 2 8,9, semester ketiga 8,7, semester keempat 8,6, ini kemungkinan diterima sedikit. Ya kenapa? Karena komputer melihat itu trennya menurun. Jadi ketika dia nanti di kuliah ya, trennya itu menurun ya. Tapi kalau dia dari 7, 7,5, 8, 8, sekian, nah ini komputer melihatnya tren positif, meningkat. Jadi pada saat dia kuliah mungkin prestasinya jauh lebih baik dari SMA. Nah, itu salah satu trik kalau anak-anak ibu yang masih SMU ya, itu trik untuk jalur undangan. Sebab sekarang ini 50% itu jalur undangan diterima melalui jalur PTN. Ya. Itu lebih mudah anak-anak masuk ya, dia tidak dites ya, dia tidak melamar-lamar lagi, hanya diundang, namanya diundang ya. Terus itu bagaimana kreativitas si pelamar ini ya, ketahanannya terhadap stres, kecocokan terhadap pekerjaan cocok enggak gitu ya. Ada orang yang cocoknya memang di marketing gitu, direct entrepreneur tadi ya. Beberapa perusahaan terkadang menerapkan sistem FGD ya. FGD ini fokus group discussion, dikumpullah si pelamar-pelamar tersebut ya, dibuat permasalahan ya, kita bagaimana melihat misalnya solusi yang diungkapkan, bagaimana mengungkapkan masukan-masukan untuk solusi yang kita buat, atau mencari solusi daripada permasalahan yang terjadi. Ya, apakah mampu bekerja sama dengan orang, apakah dominan, ya, apakah mampu memberi opini atau pendapat. Ada yang diam aja, Tuhan nggak butuh orang yang diam aja, ya, kasihkan pendapat, ya, walaupun salah tapi ada argumen yang tepat, ya. Apakah mampu mengendalikan diri ketika berbenturan pendapat orang lain dengan orang lain, ya. Ini ada yang pendapatnya aja harus diterima, ya. Ini juga dalam FGD nampak apakah si calon pelamar itu punya mental leadership, punya mental ego, ya. Itu nampak dari cara dia memimpin rapat, berkomunikasi dengan orang, bekerja sama sama pelamar-pelamar lain yang lulus tahap FGD. Ya, nah, di situ ada saya buatkan ya tips dan trik FGD ya. Penilaian terbaik bila peserta memimpin dan mengarahkan diskusi ya, menguasai materi, menyampaikan opini bagaimana, bagaimana berkomunikasi secara singkat ya, memberikan solusi ya, jangan melenceng dari topik ya. Itu saya langkah-langkah aja tuh. Terakhir tips dan trik FGD ya. Jangan melenceng dari topik ya. Nanti topiknya membicarakan bagaimana meningkatkan penjualan ya. Akan tetapi yang kita bicarakan ya, konsumen nggak mau beli ini gitu ya, konsumen mau ya, memang ada sedikit bukan melenceng ya, tapi selalu menyalahkan kondisi ya. Ini dari ya kita punya semangat tuh. Wah, ini kalau misalnya ya saudara akan dikenakan di bagian marketing ya, ya saudara harus percaya diri gitu ya. Orang yang nggak percaya diri itu yang ya suksesnya rendah ya. Jadi ada beberapa tips ya di luar dari makalah saya ya. Anda kalau mau kaya itu ya, pertama percaya diri ya. Yang kedua itu membangun skill komunikasi ya. Yang ketiga itu
punya keberanian yang mengungkapkan, ya, memulai keberanian. Jadi ada minggu lalu, ya, saya ada kawan SMP yang prestasinya pada saat itu kami 30 orang, dia ranking 25, ya, ranking 25, ya, pengalaman juga ini. Ya, ketika dia tamat, ya, dia nggak PTN, ya, dia di swasta yang mungkin swastanya pun udah nggak ada lagi sekarang, ya. Dia bilang, kalau aku bersaing sama kau nih yang ranking 1, 2 gitu ya, aku kalah gitu. Aku pergi ke Irian Jaya. Irian Jaya sana, ya, naik kapal dari Biak ke Manokwari berapa itu kan, 3 hari, hampir aku amal dari ya, uangku tinggal 50.000 pada saat itu, ya, tahun 96, ya, dia bilang. Sekarang udah jadi salah satu pimpinan BUMN rekrut. Jadi ketika kemarin datang minggu lalu datang, nih kita gabunglah kawan-kawan kita yang SMP di Medan, ya, aku rindu gitu. Nggak laku uang kami, ya. Kenapa? Uangnya udah banyak, ya. Tapi kalau dia melihat dari tadi prestasi di SMP itu ranking 25 dari 30 orang, ya, bayangin. Tapi pandai dia, ya, ya, memiliki keberanian dia pergi ke Irian Jaya sana. Ya, dia kalau bersaing katanya di Medan kalah sama-sama kawan-kawan yang lain. Aku nggak pandai-pandai kali, ya. Tapi mungkin kalau di daerah lain aku mungkin paling pinter. Gitu. Akhirnya dia sekarang salah satu pimpinan di pusat BUMN. Ya, terus itu ya lakukan fleksibel. Orang-orang yang fleksibel nih mudah bergaul, bisa bergaul, ya, bisa dia berbicara dengan berbagai tipe, ya, ada atasan, ada bawahan, ya, ada anak-anak, ya. Ya, pengalaman saya dulu, saya kenapa saya jadi dosen, ya? Ya, salah satunya waktu pas kuliah, ya, kami 9 bersaudara, saya anak nomor 7. Saya tahulah 9 bersaudara, ya, yang lain sekolah dan juga adik 2 ada lagi, ya. Jadi kami sistemnya kok kuliah itu sistem multi level, ya. Kakak nyekolahkan abang, abang nyekolahkan adiknya, adiknya nyekolahkan adiknya, multi level. Akhirnya kami bisa sekolah. Kalau misalnya dengan sistem pendapatan orang tua dibagi untuk 9 itu, saya kira taman SMA pun udah hebat, ya. Tapi dengan sistem multi level itu bisa kami kuliah. Itu fleksibelnya dulu saya waktu kuliah karena keadaan ekonomi, saya harus, ya, harus di kantin. Untuk apa? Di kantin ini saya bantu 4 tahun, ya. Saya sarapan pagi pre, terus itu jajan saya pre, ya. Nanti tiap minggu saya dapat uang. Nanti anak-anak kos yang lain ini, ya, anak-anak kos yang lain habis duitnya, saya masih ada duit, pinjam sama saya. Tanggal 1 saya udah punya duit lagi, ya, orang tuh bayar. Jadi alhamdulillah nggak pernah putus uang pada saat saya kuliah, ya. Padahal saya orang yang ya sederhana kehidupan orang tua. Jadi ya harus pandailah cari peluang-peluang untuk mendapatkan uang yang halal. Ya, jangan kita bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal, ya, berkahnya nggak ada. Ya, terus itu punya integritas, ya, integritas diri ini harus kita miliki, kejujuran, ya. Sekali Anda tidak jujur, selamanya Anda tidak dipercaya. Sekali Anda tidak memiliki orang tidak percaya, mengembalikan kepercayaan itu sangat sulit, ya. Mengembalikan kepercayaan orang itu sangat sulit, ya. Jadi terus itu ketika kita mau sukses apa? Kita harus punya mentor. Orang-orang sekitar kita itu jangan pernah kita sukses kalau kita nggak berkawan dengan orang-orang sukses, ya. Itu kawan-kawan saya kalau duduk, ya, bukan saya membanggakan diri, ya, ya memang duduk-duduk ini di warung, ya, tapi yang di situ ada Komisaris Utama PTPN 5, ada Kadis Pendapatan Medan, gitu, ya, ya, ada Kadis Pertanian Sumut, ada
sekretaris, bukan membanggakan siapa kawan saya di luar, saya juga anggota Kadin Sumut, gitu ya, Kadin Medan saya. Artinya untuk apa? Untuk bergaul ya. Walaupun saya pegawai negeri, insya Allah bisnis saya ada, ya. Saya jualan juga, ya. Karena kebiasaan waktu pas kuliah dulu jualan ya, kita kembangkan bakat kita jualan. Ya, terus itu berjiwa besar, ya, berpikir besar. Kalau berpikir kecil ya mimpiannya kecil gitu. Akunya apalah. Ya itu jangan kita pernah buat seperti itu. Anda akan sukses mencari kerja. Ya, Anda akan sukses jadi pekerja. Pekerja yang baik belum tentu menjadi supervisor yang baik. Ya, tentunya saudara terus menggali, belajarnya terus dari tiap hari. Ya, jangan tamat kuliah, tamat bekerja itu habis. Banyak saya bilang sama mahasiswa saya ketika saya sidang meja hijau, saya bilang, ini bukan tujuan pertama saudara lulus sebagai sarjana ekonomi. Ini langkah awal saudara untuk mencari kehidupan, ya. Karena ketika dia mendaftarkan diri adalah dia membeli masa depannya, ya, masa depannya yang dia beli. Saya kira itu Pak Timbul, Bapak Andi dan beberapa permisah, ya, masukan dari saya bagaimana masuk ke dunia kerja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya kepada Pak Amidilam. Tadi itu ada beberapa hal yang saya bisa coba ambil, saya coba bisa tangkap, yaitu dunia kerja sangat berbeda dengan dunia pendidikan. Inti pekerjaan adalah mencari pendapatan, bekerja itu yang dinilai ada skill. Artinya seorang pencari kerja juga harus punya visi yang jangka panjang, ide yang kreatif, ide yang inovatif, tahan mental, serta komunikasi yang baik dengan pimpinan, dengan top manajemen, rekan kerja, dan pelanggan. Itu yang saya coba bisa ambil dari ada inti-inti poinnya untuk para pencari kerja ini. Selanjutnya sebelum menghadap Bang Andi, Pak Andi ya. Jadi saya tertarik dengan dunia kerja sangat berbeda dengan dunia pendidikan. Berarti belum ada link and match-nya ya, Pak Ami. Apakah kenapa kok dibilang berbeda gitu? Artinya kalau berbeda kan berarti kan di dunia pendidikan yang tidak diajarkan untuk bekerja gitu. Ya, saya jawab Pak Timbul. Boleh. Sebenarnya gini ya, perusahaan ya, kalau yang sudah praktisi seperti Pak Andi udah tahu lah, dia pingin apa terhadap calon-calon pekerja ini. Di dunia pendidikan, ya saya sering juga protes misalnya, tapi saya nggak bisa protes gara-gara misalnya seorang sarjana ekonomi harus mempersiapkan 144 SKS. Ya, 144 SKS ini terkadang dia dapat sampul aja nggak isi. Artinya kedalaman terhadap SKS yang dia, walaupun dia nilai A, ya, mungkin dia penguasaan terhadap misalnya budgeting, ya. Mungkin perusahaan perlu budget, ya, membuat budget, bagaimana menyusun laporan keuangan, ya. Tapi kan nggak mungkin seorang sarjana ekonomi hanya mampu seperti itu, gitu. Jadi link and match-nya ini ada muatan-muatan lokal, ya. Seperti sekarang ini muatan lokal di USU adalah tentang tanaman sawit, ya. Jadi ada kekuatan-kekuatan lokal kita, misalnya perkebunan sawit itu di pertanian dan juga jurusan ini, ya. Contoh misalnya di ekonomi, kewirausahaan, ya berapa banyak SKS yang harus dipelajari seorang mahasiswa ketika ini. Malahan kan pernah pengalaman Pak Timbul, seorang guru kewirausahaan ya mengasih nilai D kepada mahasiswa yang sudah yang sudah punya usaha di luar. Saya tahu persis dia pengusaha. Gara-gara pertanyaan
maaf, pertanyaannya dia hanya ingin tahu, ya bukan ngetes ilmu si dosen, ya. Bu, coba kalau ini saya bikin gimana, Bu? Ya mungkin pengetahuan kewirausahaan yang kurang atau apa, ya akhirnya seperti dites si dosen, ya. Ya ini nilainya D, padahal tujuan daripada pembelajaran kewirausahaan itu dia mampu membuat perusahaan atau dia nanti mampu menjadi entrepreneur, ya. Nah, itu. Jadi itu kan link SDM-nya yang nggak nyambung, Pak. Artinya kita nggak bisa menyalahkan Mendiknas dalam hal ini, ya. Ya pelajaran ini ditutup. Nah, kadang nggak bisa. Itu makanya program pemerintah sekarang kan lebih cenderung kepada vokasi, pendidikan vokasinya, ya. Vokasinya itu misalnya D3 Politeknik itu memang setelah tamat ya memang ahli di dalam bidangnya, misalnya bisnis. Kalau D3 umum mungkin enggak seperti itu vokasinya. Ya, mereka ada bank mini, mungkin ya sarjana ekonomi cek dan giro enggak tahu dia. Ya, dia tengok di buku ya nulis cek seperti ini, tapi di kenyataan di lapangan ya cek dan giro itu nggak tahu gitu. Ya, apa bentuknya cek, apa gunanya cek, apakah dia itu uang kontan kah, ya atau ada giro gantung dan lain-lain. Kadang di lapangan yang kita tahu nggak ada. Yang kita kan mulut-mulut aja di kampus ini. Ya, jadi itu saya kira link and match-nya. Ya, mungkin bisa diciupkan SKS-nya, tapi pemahaman kedalaman terhadap pengetahuan itu dia tinggi gitu. Ya. Bahasa Inggris 2 SKS. Mana bisa orang bahasa Inggris 2 SKS? Iya. Kalau dia nggak belajar dia. Komputer 1 SKS, 1 2 SKS nggak mampu. Kalau dia nggak nambah ilmunya di luar. Jadi si pencari kerja ini harus tahu untuk meningkatkan skill itu kita dong. Ya, jangan harapkan guru kita yang ngasih gitu. Saya sering bilang sama mahasiswa, yang kalian dapatkan ini kita 14 kali pertemuan, kalian marketing dapat A nggak tentu, belum tentu jago marketing. Ya, saya aja yang terus mengajarkan marketing belum tentu saya kenyataan lapangan marketing itu ya saya tahu, tapi prakteknya ya mungkin Pak Andi yang lebih jago dari saya. Ya, karena beliau praktisi langsung. Nah, makanya saya suka mempraktekkan ilmu saya di luar. Ya, saya tetap jadi usaha walau kecil-kecilan. Ya, ada jual lontong, mau manage orang jual lontong. Istri saya pintar masak, saya suruh ya jual lontong, tapi bukan dia yang jual. Ya, ada yang namanya saudara yang susah saya ambil, kau mau bantu ibu jual lontong ya, aku yang jual. Tapi yang tes masakan akhir istri. Nah itu kan artinya bagaimana ilmu saya tadi, ilmu manajemen saya terapkan di mana. Itu aja saya kira ya hanya link tadi. Oke, ya. Memang banyak tuntutan ya. Saya juga teringat katanya 500 TOEFL tapi ternyata hanya 2 SKS dikasih ya. Gimana waduh, sangat ngeri sekali. Oke. Itu tadi dari Pak Amid Ilham, bagaimana memaparkan bagaimana kita harus siap dalam dari sisi pencari kerjanya, mempersiapkan apa saja. Nah, setelah dipersiapkan barulah bertemu Pak Andi Susanto Lim. Oke. Apa aja Pak Andi kira-kira yang harus dipersiapkan untuk menemui Pak Andi sebelaku pengusaha gitu kan? Saya seorang pencari kerja, bagaimana sih saya itu harus berhasil di mata Bapak untuk menarik perhatian gitu kepada Pak Andi. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Pak Andi. Oke, selamat siang Pak Timbul Antonius. Iya, dan selamat siang, Pak Amil Dilham ya. Ya, Pak Andi. Kita banyak belajar ini dari Pak dosen ini. Banyak ilmu yang diberikan kepada kita hari ini. Dosen domennya sen, Pak.
Iya, kalau dompetnya banyak, sennya juga banyak. Bukan dosen Pak, doma. Oke. Oke Pak Andi. Kalau saya lihat dari audiens yang ada, ini saya ada ada SMK ya. Ada dari BKK SMK, Pak. BKK SMK dan guru-guru ya. LPK juga ada tadi, Pak. Iya, ada ini. Jadi mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa diturunkan ya kepada anak-anak didiknya gitu. Sehingga yang kita bicarakan bisa bermanfaat gitu. Oke, pertama saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Andi Susanto Lim. Saya adalah salah satu pengurus Young Entrepreneur Council Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Kami adalah kumpulan pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kota Medan yang tergabung dalam organisasi Young Entrepreneur Council ini. Kita akan sedikit berbagi. Kalau saya ditanya, kira-kira perusahaan bagi yang mau kerja butuh apa sih gitu? Kalau saya ditanya, tentunya yang saya butuhkan yaitu satu, kualitas pekerja, dan bagaimana tanggung jawab pekerja. Saya lihat tadi Pak Ami Dilham sangat bagus. Dia seorang pernah bergelut di SDM sebagai manajer SDM. Di sini tentunya dengan kekuatan yang dimiliki oleh SDM Pak Ami Dilham, dengan menginterview calon pekerja, kita akan dapat menggali pekerja-pekerja yang sesuai karakter yang kita inginkan dan kemampuan yang bisa diperbuat untuk kontribusi perusahaan. Jadi banyak hal yang dijelaskan oleh Pak Ami tadi, saya setuju dengan garis besar SDM, kita bisa tahu kualitas dan kemampuan dari pekerja itu, apakah tepat untuk dipekerjakan pada perusahaan kita. Nah, saya lihat ada SMK, ada semuanya, ada guru-guru, ada pendidik. Saatnya kita bersama-sama, coba kita pikirkan bagaimana anak didik yang kita beri pendidikan mampu memberikan daya saing dalam bidang pekerjaan. Oke, baik. Saya ada satu tagline yang memang saya buat hari ini, yaitu introspeksi. Ya kan? Negara kita tidak kekurangan tenaga kerja sepertinya. Namun yang terpenting, kualitas dan tanggung jawab pekerja itu kita tingkatkan. Negara kita tidak akan kekurangan. Jadi saya sebagai pengusaha, pengennya punya tenaga kerja tersebut yang berkualitas dan tanggung jawab. Ya kan? Kalau seperti Pak Almi, dia sangat pintar. Dari SMA aja dia sarapan sudah gratis, semua gratis. Jadi dia punya kemampuan. Dari SMA aja dia udah punya kemampuan. Jadi sekarang wajar Pak Amil itu bisa jadi dekan dan lain sebagainya. Kenapa? Kita lihat dari garis besar itu aja kita udah tahu sampai di mana kemampuan dari Pak Amil tersebut. Baik, saya lanjutkan. Makasih Pak Andi. Ya. Oke. Saya lebih condong ya kita negara Indonesia harus punya karyawan tenaga kerja yang berkualitas. Mengapa saya pilih tagline seperti ini? Sering kita baca, sering kita dengar di media dan lain sebagainya. Kita negara Indonesia katanya kurang tenaga kerja berkualitas. Pekerja Indonesia kalau dibandingkan dengan pekerja asing, kita kalah bersaing. Benar nggak? Ya, kalau saya sih memilih, kita tidak setuju statement ini. Kamu biasa pakai ini. Yang kita harus lakukan,
Itu. Bagaimana kita meyakinkan kita punya daya saing di Indonesia ini dengan pekerja asing. Bagaimana kita meyakinkannya? Nah, untuk meyakinkan bahwa kita itu mampu, ya satu, paling penting apa? Introspeksi. Kita kenali diri kita, sejauh mana kita punya kualitas. Karena diri sendiri yang bisa tahu kehebatan, kemampuan dari kita. Itu paling penting. Jadi introspeksi terus, introspeksi. Jika kita ada kelemahan, gimana? Untuk memperbaiki kelemahan itu ya. Di Pak Ami tadi ada interviewnya dia. Apa kelemahan saudara? Nah, itu yang harus di-upgrade. Nah, jadi kita terus introspeksi, introspeksi, dan akhirnya kita pasti punya daya saing. Ya. Untuk memastikan kita punya daya saing cuma satu. Setelah kita introspeksi, untuk memastikan kita punya daya saing cuma satu, yaitu apa? Buktikan. Kalau kita sudah introspeksi, kita punya kelemahan, kita tingkatkan, kita upgrade, dan kita buktikan, hasil itulah yang menentukan nanti kualitas kita di lingkungan pekerjaan. Jadi, saya minta kepada pendidik atau adik-adik SMK dan semuanya, coba kita tanamkan mindset ke para yang mencari kerja ini. Mindsetnya itu adalah kita adalah pekerja yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kita harus tanamkan mindset. Jadi selama kita punya mindset seperti itu, kita harus upgrade diri kita. Untuk berkualitas kita harus upgrade, tetap upgrade ya kan. Nah, kalau tanggung jawab kita benahi dari hasil, misalnya tugas yang diberikan, hasilnya kita berikan. Nah, itu tanggung jawab. Nah, yang penting tanamkan mindset. Oh, semua orang di sini atau pekerja-pekerja adalah pekerja yang berkualitas dan bertanggung jawab. Oke. Saya lihat ada adik SMK di sini kan. Tentu saya punya satu pertanyaan. Setelah lulus mau jadi apa gitu kan? Ya kan? Atau butuh apa? Butuh uang dikit untuk beli bedak aja, ganti-ganti bedak atau gimana kan gitu kan. Nah, ketika dia lulus, tentunya dia ada yang satu pingin bekerja. Kalau SMK mungkin lanjut ke universitas. Kalau yang kuliah pasti mau cari pekerjaan. Ada juga yang kuliah sambil bekerja. Nah, itu yang diinginkan mereka. Cuman kita mau cari kerjaan apa yang cocok untuk adik-adik kita. Ada yang cocok kerja A, karena dia punya bakat mungkin komputer. Dia suka di bidang IT. Nah, dia kerja di bidang IT. Dia gali kemampuannya di bidang IT. Kemudian ada suka yang di bidang desain. Nah, dia gali kemampuannya di bidang desain. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ketika anak-anak ini punya bakat, dia harus menuju ke pekerjaan yang sesuai dengan bakat dia. Tapi bagaimana anak-anak yang kadang-kadang anak manja ya, ditanya, nanti mau tamat mau kerja apa? Apa aja lah gitu. Yang penting bekerja, ya kan? Ada yang seperti itu juga. Nah, itu tidak masalah. Selama dia mau kerja, dari situ nanti dia baru tahu, cocoknya sepertinya saya di bidang ini. Nah, biarkan dia bekerja, mencari pengalaman, mencari realita hidup, sebenarnya ini di dunia nyata itu seperti apa. Jadi biarkan dia berpendidikan di luar rumah dia. Nah, lihat dia kemampuannya seperti apa. Oke, baik. Saya tadi bilang tetap pekerja itu harus ditanamkan kualitas dan tanggung jawabnya. Itu paling penting bagi saya seorang pengusaha. Pekerja itu yang paling penting punya kualitas dan tanggung jawab. Saya coba ramu. Kalau saya pengennya, paling penting kalau saya ya sebagai pengusaha, pekerja itu harus disiplin. Datang tepat waktu. Ya. Misalnya, mulai kerja jam 8, ya minimal 15 menit sebelumnya, dia sudah datang. Jangan nanti
datang memang tepat waktu, terus belum lagi sarapan, ngobrol-ngobrol, minum kopi gitu kan. Nah, itu mungkin pengusaha kurang suka. Nah, karena standarnya pasti ya nggak disiplin ini gitu. Jadi yang penting disiplin dulu, tepat waktu, ya kan. Pulangnya juga sesuai gitu kan. Jadi kerjaan juga rapi gitu. Yang paling penting itu disiplin dulu. Terus jangan 1 minggu nanti 1 hari absen gitu ya kan, kaki sakit atau apa gitu. Banyak alasan gitu. Jadi kalau misalnya kita pengusaha ya, kalau memang bukan hal urgent, ya kita jangan izin gitu. Ya penting itu disiplin dulu. Itu yang memang pengusaha inginkan. Dari disiplin itu kita lihat, wah nah ini benar-benar rajin ya, sudah datang jam 7.45. Itu ada satu penilaian dari pengusaha kita gitu kan. Terus disiplin sudah oke gitu. Terus yang kedua dia harus punya totalitas dan produktivitas. Dia disiplin, kerjanya tepat waktu, tapi kerjanya nggak ada hasil. Juga kita pengusaha ya dia harus tunjukkan totalitasnya, produktivitasnya, sehingga yang kita tugaskan memberikan hasil kepada perusahaan gitu. Nah, contoh kita bilang kalau di dunia sales kita bandingkan dunia sales dan dunia admin. Kalau bagi kita pengusaha, si sales itu sebetulnya bapak rumah tangga kita. Sales itu pencari nafkah. Bayangkan kalau sales itu tidak bekerja maksimal, dia mencari nafkah. Bagaimana ciptakan omset perusahaan? Nah, ketika pencari nafkah ini benar-benar totalitas produktivitas, maka dia bisa menjadi pencari nafkah perusahaan, bisa menggaji seluruh karyawan. Nah, di samping itu omset perusahaan meningkat, maka kesejahteraan karyawan pasti meningkat. Nah, ujung tombaknya di situ. Jadi kita selalu mengilustrasikan si sales itu mencari nafkah. Karena saya memang bergelut di dunia marketing, jadi saya pengen semua tim saya, apalagi tim sales, itu benar-benar getol. Bagaimana penetrasi pasar, bagaimana menjual, bagaimana meningkatkan omset, dan sebagainya. Terus yang ketiga, tadi disiplin satu, kedua totalitas, yang ketiga punya inisiatif. Nah itu paling seneng ini, perusahaan kalau bosnya karyawan punya inisiatif, dia bantu kita untuk berpikir. Jadi jangan semua karyawan kita instruksikan, suruh A jalan A, suruh B jalan B, ya kan? Kayak Pak Ami tadi ngomong kan, ada yang tipe biru dan tipe merah. Nah kita juga nggak suka karyawan yang semua tipe biru. Kita harus tuntun dia kerja, baru dia bisa kerja. Nah, kita perlu yang tipe merah. Kadang-kadang tipe merah itu yang walaupun dia pembangkang, dia punya banyak ide untuk kita. Nah, kita coba untuk berdiskusi sama dia, beliau yang punya tipe merah, banyak ide, banyak hal-hal yang dia ketahui, tentunya bisa memberikan banyak manfaat kepada perusahaan. Ya, yang keempat saya lanjut ke kejujuran. Nah, karyawan itu yang penting jujur. Saya punya pengalaman di dunia marketing. Saya punya tim sales ya. Tim sales saya tekankan kepada cara mereka bekerja. Apalagi tim sales itu biasanya ada hubungan dengan tagihan dan lain sebagainya. Itu paling penting kejujuran. Kejujuran dalam arti yang lain juga, disiplin waktu juga kejujuran. Kadang-kadang sales ini dia sebelum kerja dia suka nongkrong dulu. Nah, itu juga kita harus benahi. Jadi untuk meningkatkan kualitas mereka, kita coba upgrade dari sisi kejujuran mereka. Sehingga mereka kerjanya itu benar, tidak menggunakan waktu itu sia-sia. Nah, bisa dilihat nanti perbedaan sales yang benar-benar kerja, yang kerjanya nggak benar-benar, yang suka nongkrong. Dari hasil, dari kunjungan dia ke customer, dan omset yang diberikan kepada perusahaan. Terus yang penting ya semua itu sudah disiplin, sudah totalitas, punya inisiatif, jujur, yang penting konsisten. Jangan hari ini, semangat nih, semangat 45 kerjanya. Besoknya mungkin karena
ada masalah dengan keluarga, istri, di tempat bekerja juga terasa efeknya gitu. Nah, ketika kita bekerja ya kita totalitas. Ya masalah di rumah nanti diselesaikan di rumah. Jadi pekerjaan itu dia benar-benar bisa kerja maksimal. Nah, ini saya ambil lagi kutipan dari Pak SDM kita ya, Pak Ami ini ya, sangat bagus. Dari etika. Jadi di interview itu nanti kelihatan dia, karyawan itu yang memang punya etik atau tidak. Cara komunikasinya juga ketahuan itu, karyawan yang baik atau gimana. Terus, ingat, perusahaan itu bukan satu orang bekerja. Kalau satu orang bekerja, ya masih mending lah, dia antara bosnya. Tapi kalau perusahaan banyak, kayak Pak Ami yang pernah kerja di perusahaan sawit, ya kan? Kalau kita ada bentrokan, juga repot. Paling penting, dari semuanya, ya semua karyawan itu harus bisa bekerja dalam tim. Jadi, kalau kita bisa bekerja dalam tim, tentunya kerjanya lebih maksimal daripada kita egosentris, kita sendiri yang nonjolkan diri. Nah, Oke, terus kita kalau mau upgrade lagi kan, setelah kita lihat kita upgrade. Dari sini kita bisa lihat mana yang punya jenjang karir atau tidak. Dari nilai dia yang FDG tadi ya. Forum Group Discussion tadi. Dari sini kita bisa lihat tipe-tipe yang cocok untuk jadi pemimpin. Ketika dia jadi pemimpin, mungkin dia bisa naik pangkat jadi supervisor, manager, dan sebagainya. Nah, terus kita sediakan pelatihan-pelatihan, ya nanti dari kita bergerak di bidang consumer good juga, jadi kita bisa dari prinsipal-prinsipal perusahaan, kasih product knowledge, strategi penetrasi pasar, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa upgrade. Dan pelatihan-pelatihan di luar perusahaan lainnya. Oke. Nah, inilah contoh yang saya ringkas jadi 9 tadi. Dan ketika 9 ini, nah dia udah punya standar. Jadi karyawan yang sudah punya 9 kriteria ini, dia udah punya standar. Standarnya apa? Dia dengan kemampuan tersebut, ya kita bisa ngomong gaji kan. Jadi ketika dia interview nanti ke Pak Ami, dia bisa ngomong gaji berapa gitu. Kenapa? Dia sudah punya standar gitu. Jangan hanya bisa untuk cukup bedak gitu kan. Nah inilah pentingnya kita tingkatkan kualitas dengan 9 poin tadi. Makanya bisa upgrade gaji mereka. Oke. Saya kembali lagi, Indonesia tidak kekurangan tenaga kerja. Karena setelah memiliki 9 poin tadi, Indonesia tidak akan kekurangan tenaga kerja. Pasti dia bisa bersaing. Nah, dari sini nanti bisa kita lihat seleksi alam. Mana pekerja yang berkualitas atau tidak. Nah, bagi pekerja yang berkualitas pasti jenjang karirnya bagus. Bagi pekerja yang tidak berkualitas, caranya gimana? Ya introspeksi balik. Bahasanya tetap itu. Tingkatkan kualitas, jadi dia. Balik lagi. Oke. Oke. Jadi, kita bisa lihat introspeksi dan tanggung jawab dan kualitas ini sejalan. Kita lihat dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Pada situasi sekarang ini, saya yakin perusahaan-perusahaan baik kecil atau baik besar pasti kekurangan omsetnya. Pasti semua omsetnya menurun, pendapatannya menurun. Bahkan grup-grup besar ya, yang punya biaya besar setiap bulannya, dia mulai pengurangan karyawan. Nah, karyawan-karyawan yang dikurangin, karyawan gimana? Pasti kualitasnya yang kurang untuk perusahaan, gitu kan? Kontribusi ke perusahaannya kurang, makanya dikurangin. Nah, bagi yang punya kualitas, tentu dia pasti tetap dapat pekerjaan. Nah, bagi yang tidak dapat pekerjaan, yang dikurangin tadi, jangan berkecil hati, introspeksi, kita upgrade. Banyak cara.
untuk upgrade diri kita. Selama kita mengakui bahwa kita memang belum berkualitas, itu saja. Oke, saya ambil contoh ya. Ini bisnis teman saya. Mungkin kalau orang Medan tahu K3 Mat ya. K3 Mat. Bosnya Pak Richard Stanley. Saya pernah ketemu sama beliau. Ketika pandemi ini, dia marketnya itu kan market kuliner. Jadi orang di sana duduk nongkrong. Selama pandemi apa yang terjadi? Omsetnya pasti menurun. Apa yang dilakukan? Dia ngomong sama timnya, karyawannya. Omset kita menurun. Sangat drastis, tinggal 30%. Untuk nutup biaya aja nggak cukup katanya. Nah, kita butuh kerjasama. Nah, ini yang paling penting, kerjasama. Jadi, bos itu, kalau karyawan tidak bisa kerjasama, juga nggak ada akan hasil. Kita butuh kerjasama. Caranya gimana? Ya, kita mulai. Yang cewek, mulai posting, ya kan ada handphone, ada gadget, dia mulai posting di Instagram barang-barang apa yang dia jual di K3 Mat. Dia mulai posting. Yang cowok, tugasnya delivery. Dan hasilnya, omset yang biasa 30%, pelan-pelan naik jadi 60%. Dan karena dia sering promosi di sosial media, akhirnya K3 Mat itu orang kenal. Bagus ya ini ya. Nah, jadi orang kenal, oh dia jual ini, jual ini. Bahkan dia pernah menggunakan tren ya, jual masker dengan harga standar. Hand sanitizer dengan harga standar. Nah, itu memunculkan satu hal bahwa ini, ya bisnis itu juga harus pakai hati gitu kan. Dia tidak ambil keuntungan di masa pandemi seperti ini. Tapi berkat kerjasama, kita butuh kerjasama dengan tim, hasilnya apa? Omsetnya makin meningkat. Setelah branding, K3 branding di sosial media, orang banyak beli, anak muda dan lain sebagainya yang pengen kuliner-kuliner beliau, dia upgrade lagi, diajak teman. Bagaimana kalau kita jual sepeda katanya? Dia tanya kepada karyawannya, gimana kita jual sepeda? Apa yang dilakukan? Dia tidak mau banyak berpikir sama karyawannya. Oke, kita jalanin aja. Setelah dijalanin hasilnya apa? Hasilnya sangat bagus. Dan ingat, tidak ada satupun karyawan yang dipecat. Kenapa? Karyawannya juga bisa kerjasama. Bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan omsetnya. Dan banyak lagi ya. Mungkin perusahaan-perusahaan lain banyak lagi. Apalagi perusahaan sembako. Mereka migrasi ke online dan lain sebagainya. Tapi yang penting, kita butuh kerjasama. Dengan kerjasama, akan menentukan hasil perusahaan. Nah, yang bisa kerjasama itu pasti punya kualitas dan pasti punya tanggung jawab ke perusahaan. Nah, kira-kira ya saya tidak punya materi yang cukup banyak, tapi intinya bagi pengusaha itu hanya perlu kualitas dan tanggung jawab. Sekian, begitu Pak Timbul Antonius yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Andi Susanto. Yang saya bisa ambil di sini adalah bahwa memang tadi dikatakan yang diinginkan dari pengusaha adalah kualitas dan tanggung jawab. Jadi pekerja harus disiplin, totalitas, dan produktivitas, punya inisiatif, dan punya kejujuran. Tadi berapa kali nih dibilang masalah bahwa tukang cari makannya pekerja sebenarnya adalah pemasaran atau sales. Ini ada satu stigma yang di masyarakat bahwa jadi sales atau jadi pemasar itu adalah pekerjaan yang dihindari. Janganlah jadi sales, kalau bisa pun jadi yang lain gitu. Ini perlu juga kadang jadi pencerahan bagi kita bahwa kadang kita jadi sales itu seperti apa gitu. Itu sedikit Pandi tentang sebenarnya betapa pentingnya seseorang jadi pemasaran gitu. Baik. Sebetulnya kita harus kenali jati diri ya. Jadi sales itu bukan pekerjaan yang rendah. Sales itu biasanya rata-rata ya, ini boleh ditekankan kepada siswa-siswanya atau siswa itu sendiri,
bahwa sales itu rata-rata yang jadi sales itu rata-rata jadi bos. Ya. Rata-rata jadi bos. Nah, saya juga mantan sales jadinya. Jadi rata-rata seperti itu. Kenapa? Sales itu adalah punya aset yang sangat besar. Asetnya itu adalah misalnya customer mereka. Itu aset mereka. Nah, ketika kita punya hubungan yang baik dengan customer tersebut, suatu saat ada chance dari bos lain, kita bisa punya aset seperti itu. Nah, sejauh mana sales itu benar-benar bekerja atau mencari aset bagi dirinya sendiri. Selama sales ini bekerja, bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya mengejar insentif, tapi dia membangun hubungan baik dengan customer mereka, ini aset. Bayangin, misalnya satu customer itu kasih aset ya, kontribusi misalnya omset 50 juta misalnya. Dia punya 100 customer, sudah 5M. Jadi jaga aja hubungan baik kita, terus perilaku kita, bagaimana pelayanan kita kepada customer. Dan yakin, sales ini kalau kerja dimanapun, atau jadi bos apapun, pasti customer itu loyal sama beliau. Kenapa? Hubungannya sudah dibangun. Inilah aset. Aset yang paling besar itu di sales sebetulnya. Kalau admin, mungkin bisa jaga ya, misalnya finance, bisa jaga uang perusahaan aja. Dia nggak punya network. Tapi kalau sales, dia punya network. Itu aset yang paling bagus. Selama si pekerja ini tahu bahwa ini adalah aset beliau, aset mereka, mereka akan terus upgrade kualitas mereka. Sehingga jadi apapun mereka, pengusaha apapun, pasti berhasil. Itu saja sih. Ya, Terima kasih pencerahannya Pak Andi. Tadi itu kan yang kadang saya pernah tercetus katanya. Kalau saya pernah waktu itu ada penerimaan apa itu gitu. Ketika tiba-tiba jadi sales langsung orang mundur semua gitu kan. Padahal sangat besar itu artinya bagi perusahaan. No sales, no makan kan gitu, no gaji gitu kan. Oke, baik. Terima kasih atas pencerahannya Bapak Andi Susanto. Tadi sedikit beberapa hal yang bisa diungkapkan, tapi banyak artinya bagi kita semua. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya kepada dua narasumber ini, yang sangat berarti ini, kira-kira bisa langsung menyalakan mic, saya pikir, dan langsung bertanya. Nanti saya kalau misalnya ada dua penanya, langsung saya pilih aja. Oke, silakan Bapak Ibu atau saudara-saudari yang ingin bertanya tentang materi-materi tadi, atau apa saja yang dibutuhkan tentang pekerjaan ini. Kok sulit sih sekarang SMK ini cari kerja? Bahkan maaf kata yang dibilang bahwa rekan-rekan SMK kadang nggak bisa fleksibel. Mau jadi ini, kalau dari SMA, lulusan SMA kan bisa jadi apa aja gitu. Kalau jadi SMK kan tujuannya sudah ada gitu. Apakah semakin teritu? Oke, saya lihat yang sudah nyalakan ini, Bu Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Langsung aja, Bu. Saya dari SMK, ya. Saya dari SMK Muhammadiyah 6, Karame Medan. Ingin bertanya kepada Pak Andi ataupun Pak Ami. Ini rata-rata motivasi anak SMK ini, sama tadi SMK, kita yang apalagi sekarang lagi pandemi, susah sekali mencari kerja. Yaitu setelah tamat, rata-rata banyak tidak sesuai dengan memasuki kerja, tidak sesuai dengan jurusan dia. Kadang lari, Pak. Bagaimana cara memotivasi anak supaya untuk mencari kerja sesuai dengan kemampuan dia? Saya kebetulan guru di TKJ dan juga mengajar di sekolah kami ada TKJ sama akuntansi. Rata-rata tamat dari SMK mereka tidak sesuai dengan jalurnya. Ada yang kerjanya di bagian minyak, Pertamina, ada yang kerja di pajak. Apalagi lagi pandemi gini, Pak. Sekolah di apa kan ini daring. Mereka diusahakannya pagi kerja apa aja yang penting bisa untuk bayar sekolah, untuk bayar ini. Nah, di sini kami memotivasi anak bagaimana caranya, Pak, supaya
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Suryani. Sebelum dijawab, kira-kira ada yang bertanya sekali lagi? Oke. Kalau misalnya itu lulusan SMK ini tidak sesuai dengan jalurnya. Saya teringat Pak Ami, itu ada kalau saya dulu anak IPB tapi kerja di bank gitu kan. Dia petani seharusnya kerja di bank gitu. Itu udah jadi rumor yang umum gitu. Kenapa sih terjadi seperti itu, Pak Ami? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Timbul. Bu Suryani pertanyaannya cukup bagus. Kenapa ini ya murid-murid SMK itu mungkin lari daripada basic dasar di SMK-nya? Ini ada perubahan zaman, Bu ya. Perubahan zaman itu sekarang pendidikan itu untuk menambah wawasan, ya, menambah bagaimana cara pergaulan, beretitude. Jadi saya kira untuk mereka yang lulus tidak sesuai dengan basic keilmuannya, ya itu sah-sah aja kok zaman sekarang ya saya kira. Ya, intinya adalah dia bekerja dengan mendapat penghasilan. Ya banyak itu anak-anak sarjana ekonomi tahun berapa ya di kelas saya sekarang jadi salah satu manajer ini ya untuk Coca-Cola di Kanada. Dia sering kontak saya, Bang terima kasih atas masukan-masukan motivasi Abang dulu. Saya kalau ngajar Pak Timbul itu jarang sekali saya langsung to the point tentang materi gitu ya. Tapi bagaimana tentang kehidupan ke depan ya. Ya salah satunya kenapa mereka itu mendaftarkan diri di SMK ya. Banyak sekali terkadang orang yang mendaftarkan diri itu bukan karena kemauan dia. Ya, ada mungkin karena orang tuanya tadi sudah saya bilang. Jadi yang penting ada semangat untuk kerja kok saya ya. Tanda kutip semangat untuk bekerja ya. Jadi kembali lagi kepada mantan mahasiswa saya dulu ya, saya pembimbingnya. Dia manajer teknik ya untuk khusus untuk AC dan kulkas Coca-Cola di Kanada sekarang. Padahal dia jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi ya. Dia pelajarin. Tapi kalau dia gunakan keilmuannya itu, wah, aku harus jadi manajer. Ya, tentunya dia manajer. Tapi keahlian dia di teknik. Jadi dulu kan ada ingat zaman-zaman 90-an manajer PTP 64 itu direktur utamanya itu sospol. Ya bukan orang pertanian ya dari sospol. Kenapa? Tapi yang dia butuhkan itu adalah kemampuan leadership-nya. Ya. Jadi ada beberapa orang yang hilang semangat. Ya, semangat itu kan sama dengan motivasi. Ya, motivasi itu ada dari luar, ada dari dalam. Motivasi yang paling tinggi itu adalah motivasi yang dari dalam. Dari luar macam kami pembicara sama Pak Andi ini motivasi, sekedar motivasi ya. Kalau yang pendengar tidak mendengarkannya ya paling 15 menit, oh iya ya kata Pak Andi benar, harus jujur, harus kreatif, inovatif. Pak Ami bilang benar ya, gini-gini dunia kerja. 15 menit. Kalau dia tidak termotivasi dari dalam diri dia untuk yang apa yang diungkap oleh Pak Andi dan saya tadi ya tidak akan ini. Biasanya orang termotivasi itu pertama karena trigger. Ya. Ya, orang berhenti merokok itu karena ancaman. Kalau kau merokok sakit, kau mati beberapa bulan lagi atau kau sakit jantung. Saya nggak bisa jamin. Nah, itu bisa berhenti. Ya, tapi sebenarnya berhenti merokok itu ya bisa karena niat yang dari dalam. Kalau dari luar, udahlah, kok istri misalnya menyuruh atau apa menyuruh kawan udah nggak usah merokok lagi kan sayang duitnya. Ada ya itu ya. Hidup ini harus punya goal, tujuan ya.
Tujuannya apa gitu? Ya, ya kemarin ya saya dapat lokasi di SMK 9. Saya cerita-cerita sama kepala sekolah ya, sebagai penanggung jawab saya bertanggung jawab terhadap lokasi ujian di situ. Ya, ya sama seperti Bu Rani bilang ya, anak-anak tidak misalnya bekerja di komputernya, tidak di apa. Dunia kerja sekarang ini ya Bu, ya dia kepingin apa yang dikatakan Pak Andi tadi gitu, ya, ya bukan hanya keterampilan yang dia di pendidikan, keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya, keterampilan yang kemampuan yang ada standar perusahaan, ya. Ada dalam bahasa marketingnya, jangan jual apa yang kau bisa buat, tapi buat apa yang bisa kau jual. Gitu kan Pak Sales. Jadi ketika saya mampu membuat pulpen, tapi ini tidak laku, ya percuma. Tapi ketika saya bisa membuat ini kacamata laku, bagus saya buat kacamata, ya, daripada saya tadi ahli saya bikin ini, gitu, bikin pulpen, ya, tapi tidak laku dijual. Nah, tapi kalau ketika kacamata banyak permintaannya, ya, siapa sih yang sangka sekarang pengusaha tukang jahit itu banyak sekarang bikin masker, gitu. Ya, mungkin desain masker pun nggak tahu dia. Ya, tapi karena keadaan sekarang masker laku, dia jual masker. Ya, nggak ada terpikirkan tukang jahit itu dulu mendesain misalnya pakaian muslim itu langsung ada ininya, ya, maskernya gitu. Ya, itulah perubahan-perubahan yang terjadi. Kita harus menyesuaikan dengan perubahan itu. Ketika kalian menolak, ya, kita menolak dengan perubahan itu, kita akan tertindas dan terlindas oleh perubahan tersebut. Ya, jadi ya masukan saya ke siswa-siswi, Bu, ajarkan aja tentang basic keilmuannya. Nanti kadang talenta anak-anak itu beda-beda, ya. Saya dibilang sama orang tua saya, ya, saya sebenarnya tidak suka dulu ngajari adik-adik. Ada 2 adik saya lagi, ya. Ngajari adik itu kakak, ya. Kalau saya suruh ngajar malas kali saya, ya, sama adik yang 2 ini, ya. Tapi kakak tidak jadi guru, saya yang jadi guru, ya. Artinya muncul talentanya nanti gitu, ya. Nah, itu satu, Bu. Tapi ya itu tadi hidup ini harus punya tujuan, ya, ditanamkan tujuan. Saya kelas pertama selalu saya buat itu saya suruh permainan lempar tutup pulpen. Kenapa? Ketika saya suruh lempar, itu ada yang lempar yang pertama yang lempar ke atas, itu semua lempar ke atas, ada ke samping. Tapi ketika saya tanya, kenapa? Nggak tahu Pak, ya. Kenapa orang Bapak suruh lempar? Karena nggak kenapa tujuan. Ketika saya buat lingkaran di papan tulis, lempar ini, semua mengarah ke sini. Jadi ketika bulatan di papan tulis itu dapat, saya beri tepuk tangan semangat kali orang. Ya, hanya tutup pulpen, ya, hanya tutup pulpen. Jadi itu inti pertama saya masuk kuliah itu sering saya bilang bikin permainan itu, nggak belajar langsung. Kenapa? Karena dengan ada tujuan, ya, dia bisa sama sih. Kalau misalnya hari ini saya nggak punya tujuan, ya, saya tidak akan menyiapkan diri ini presentasi pada hari ini gitu. Saya mungkin keluar kemana gitu. Tapi karena ada tujuan, saya persiapkan diri untuk seminar. Pak Andi juga seperti itu, ya. Di bagai kesibukannya karena tujuan pada hari ini bagaimana pencerahan terhadap dunia kerja dan keadaan kerja sekarang. Ya, jadi harus punya tujuan. Yang kedua harus optimis, ya. Belajar optimis ini itu harus kita ini, ya. Si anak-anak itu harus optimis bahwa SMK juga punya peluang untuk mendapatkan kerja, ya. Dan seharusnya ya bersama, Bu, banyak anak-anak ekonomi itu, ya, nggak semua jadi anggota ekonomi itu, ada yang jadi anggota DPR, ya, ada yang jadi akabri,
polisi akabri, ya. Jadi tidak semua memang jurusan yang dia kehendakkan itu jadi. Itu saya bilang tadi, ada yang udah tamat dikasihnya sama orang tua ijazahnya, "Mak, inilah Mak, ya sarjana ekonomiku. Tapi aku lebih suka desainan." Ya. Jadi bakat anak itu beda-beda, ya. Ada yang jadi anggota dewan tadi kan. Berapa banyak ini yang angkatan sekarang ini anggota dewan alumni Fakultas Ekonomi UPI, ya. Ya, itu tadi, ya. Ya enaknya sebagai dosen ini ya ketika kita bertegur sapa, ya kan saya kan ketepatan dulu masa-masa mereka wakil dekan 3 di bidang kemahasiswaan, ya, 10 tahun saya. Wakil dekan jadi dekat sekali dengan mereka, ya, asal undangan mereka mail atau apa tetap saya diundang mereka. Ya itu pula kebanggaan saya, artinya kesenangan saya ya sebagai dosen, ya anak-anak saya berhasil. Kalau guru ini gini Bu, kan kita sama-sama guru, anaknya lebih berhasil jauh, itu lebih kebanggaan kita luar biasa. Kita nggak mau jadi anak kita itu di bawah kita, pasti. Ya, nah, itu memang udah hukum seorang guru. Ya, nah, kita tidak mau anak kita itu di bawah kita penghasilannya, ya. Tapi harus lebih dari kita. Nah, itu ada kebanggaan kita. Dan kita nggak cemburu, gitu. Kita tetap jadi dosen. Ya, saya berapa banyak yang udah jadi pengusaha. Alhamdulillah, ya saya dapat rezeki misalnya dia bikin studi kelayakan, Pak Ami bisa bikin studi kelayakan ini, dapat saya, ya. Dia penentu di perusahaan, ya, dapat fakultas ekonomi gedung, jadi CSR-nya. Saya kan konsultan juga di Pertamina, di Pelindo. Ya, itu tadi saya manfaatkan tanda kutip baik, gitu. Ya, kemarin saya barusan dapat pekerjaan FS Rumah Sakit Pelindo. Ya, saya nggak dokter, Bu. Ya, tapi karena kemampuan manajemen yang ada, saya carilah dokter yang mampu membuat itu berapa bed occupancy ratio-nya, berapa istilahnya jumlah pasien yang bisa menutupin menutupin omzetnya, berapa tahun bisa untung, itu bisa kami yang hitungnya. Tapi kalau yang sakit misalnya Pelindo mau gedungnya itu mau dibikin rumah sakit jantung. Tapi kan nggak tahu berapa pasien yang ada. Datalah yang itu. Apa-apa yang dibutuhkan. Ini orang dokter, kedokteran. Saya nggak mampu. Gitu. Ya, itu tadi. Ya, tapi karena kita disuruh bikin FS-nya ya kita bisa. Ya itu. Ya, jadi untuk menentukan masa depan itu katanya siapa orang-orang terdekat dia. Ya, itu juga menentukan masa depan kita. Siapa kawan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, apa itu menentukan, ya. Kalau kebiasaannya dulu di warung yang ngabiskan waktu, ya gimana dia mau dapat masa depan yang bagus. Terus itu percakapannya hari ini sama siapa, ya, terus itu buku yang dibacanya apa, ya, tontonan yang ditontonnya apa, adakah motivasi ikut dia nggak seminar-seminar seperti ini, gitu. Kalau dia hanya tahu main game ya otaknya itu, kita kan mindset, kata Pak Andi tadi. Semuanya mindset kita. Ya, ada orang yang miskin mindset kaya, ada orang kaya mindsetnya miskin. Ya, jadi tentunya apa, Bu? Biarkan aja ya anak-anak itu misalnya sejauh dia bekerja. Kalau bisa jadi motivasi bagi adik-adik yang lain. Enggak pun memperuntukkan bagi sekolah Ibu. Lihat Nak, SMK kita ini juga bukan bekerja sebagai juru ketik di kantor. Dia bisa jadi pemborong di Pertamina. Ya, itu jadi ya itu tergantung mindset kita, Bu. Ya, mindset kita bilang itu suatu keunggulan, daya saing sekolah itu jadi keunggulan. Tapi ketika itu menjadi kelemahan, orang yang belajar tata buku misalnya di SMK, kok jadinya larinya pertambangan apa gitu. Ya, nah itu artinya salah satu, kok saya melihatnya mindsetnya itu suatu hal yang positif, kekuatan. Ya, bukan hanya tamatan itu diterima sebagai penata pembukuan di perusahaan. Saya kira itu masukan saya, Pak Timbul. Oke, terima kasih Pak Ami. Dari Pak Andi lah kira-kira, apakah memang dari pengusaha tutup mata kalau misalnya
Saya sarjana hukum, saya bisanya dalam IT. Mana yang Bapak pilih, IT atau hukum? Sarjana hukumnya, Pak. Itu, gimana kira-kira Pak Andi? Tergantung kebutuhan, Pak. Oh gitu ya? Tergantung kebutuhan. Iya. Oh. Oke, saya coba coba menambahkan yang saya bisa tambahkan untuk Bu Suryani ya. Selama pandemi tentunya yang sudah kerja pun dipecat pun susah cari kerja, apalagi anak SMK kan. Pastinya seperti itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan anak SMK lebih mudah cari kerja daripada sudah di PHK. Karena sudah di PHK mungkin standarnya beda. Tapi kalau anak SMK dia masih mencari pengalaman gitu kan. Kita ambil makalah sinopsis yang dibuat Pak Ami tadi, sudah cari berapa banyak perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan bidang dia. Jangan dia hanya cari satu perusahaan, bilang sudah susah cari kerja. Coba dianalisa, ya kan? Coba cari berapa perusahaan gitu. Cari, oke? Jadi selama pandemi ini, terserah pilihan kita, mau sebagai batu sandungan atau batu loncatan. Pilihan di kita. Ya kalau kita pilih batu sandungan, ya kita tetap ya kondisi seperti ini. Tapi kalau kita sebagai batu loncatan, kita harus cari caranya. Banyak. Apalagi Pak Amri punya sejuta pengalaman ya di Pertamina, di Pelindo gitu kan. Jadi ada banyak yang bisa digali ya. Nah, bahasanya tetap bahasa Pak Ami tadi, digali. Coba diarahkan kemana? Saya rasa tidak susah sih cari kerja. Atau kalau tergantung standar mereka seperti apa. Dia mau belum pengalaman minta gaji tinggi ya juga nggak bisa gitu. Cari aja. Pasti ada. Kalau kita nggak cari, kita hanya cari 1-2 tempat nggak ada, ya hasilnya 0 gitu. Ada orang cari terus udah sampai ke 100 baru ketemu. Ya kan? Nah, patokannya referensi, koneksi dia juga ditingkatkan. Mungkin dari koneksi mamanya, papanya, dan lain sebagainya, teman-temannya gitu. Atau ada teman yang sudah dapat kerja, tanya dong ada lowongan nggak? Nah, itu dulu. Jangan buat standar dulu. Yang penting ada kerja dulu. Sejauh mana dia mencari lah, menggali terus. Bahasa Pak Amri kita gunakan, gali terus. Pasti jumpa. Ya kan? Kalau misalnya di situasi konfi ini, banyak orang menyebutnya krisis, benar nggak? Krisis. Jadi kalau dalam aksara Mandarin, krisis itu artinya Wei-ji. Di dalam aksaranya itu ada 2 makna. Ada bahaya, ada peluang. Tergantung kita pilih yang mana. Aksara Mandarin Wei-ji itu ada 2. Dan antara bahaya, krisis itu ada 2. Ada bahaya atau ada peluang. Nah, kita bagus cari peluang, gali terus. Itu saja sih masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga pada Pak Andi. Kira-kira tadi Bu Syahrini udah jelas ya Bu ya? Jelas Pak. Ya. Jadi ada lagi kira-kira penanya karena memang berhubung karena udah jam 12 lewat. Sehubungan dengan itu. Tapi kalau ada satu lagi yang masih kurang serak, nggak apa-apa kalau misalnya sedikit saja. Satu lagi ada di rumah masing-masing, Bu. Iya, tapi jam 12 pas makan siang maksudnya. Tiba-tiba ada bontot yang datang gitu. Oke. Kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, tapi karena makin banyak pengetahuan makin bingung, jadi makin diam kita jadinya, Pak Ami. Saya pun jadi pingin cari kerja lagi kayak gini, tapi
Ya namanya udah tugas negara, ya nggak mungkin cari kerja lagi kan gitu. Saya pikir, saya pikir kalau misalnya tidak ada lagi, karena sehubungan kita jadwalnya memang jam 10 sampai jam 12, tadi kita juga udah buka dari jam 9.45, kita udah buka room ya. Tapi karena ada sesuatu hal, kepada seluruh peserta, terutama juga kepada pembicara, narasumber, Pak Andi dan Bang Amin Ilham, ada salam dari Ibu Kadis, karena hari ini Ibu Kadis harus mendampingi Pak Wali, ada pansel di tempatnya Pak Ami ya, panitia seleksi untuk eselon 2. Iya, betul. Betul, ada beberapa pejabat kita yang mencoba gitu, masih menggali lagi ya, mau mencari kerja yang lebih tinggi untuk mendapatkan eselon 2. Jadi tidak bisa mengikuti acara kita secara keseluruhan. Tadi juga diserahkan sama saya. Saya juga atas nama Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, saya selaku pelaksana tugas Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, yang juga secara definitif juga Kepala Subbagian Penyusunan Program, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kehadiran, partisipasi Bapak Ibu sekalian, untuk kehadiran kita mengikuti acara webinar. Mungkin acara webinar yang kedua, kita akan konfirmasi lagi ke tanggalnya. Kita juga acaranya bagaimana menjadi usahawan. Berani nggak, siap nggak kita menjadi usahawan. Jadi berani nggak kita seperti Pak Andi, tapi dalam skala kecil, mikro, gitu ya. Kita akan itu judul webinar kita kedua untuk seminar kesempatan kerja. Tapi nanti dikonfirmasi tanggalnya, kita akan sebarkan kemudian lagi dengan pembicara yang mungkin juga dalam bidangnya, dalam bidang usahawan. Usaha mikro mungkin. Nggak mungkin kita undang Pak Andi jadi itu kan, nanti jadi berpikirnya usaha besar gitu jadinya. Jangan, nanti kita takutnya kebesaran jadi susah gitu kan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Amin Ilham sama Pak Andi. Ya, mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin ada sertifikat, kami bisa keluarkan. Bapak Ibu yang hadir bisa menghubungi Saudara Baikuni, itu ada di bawah, kayaknya ikut sertaannya kita akan buatkan. Tapi nanti kalau untuk narasumber berbeda lah, nanti hubungannya dengan saya, kita berdua empat mata ya. Bagaimana tata cara itunya, tata cara pengirimannya. Oke, baiklah, saya ucapkan untuk akhir kata, saya ucapkan selamat siang dan terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya. Demikian webinar kali ini saya ucapkan. Ya, saya susah untuk kata penutup karena kata penutup itu menyedihkan gitu. Oke. Ya, terima kasih. Saya rasa udah bisa dibebaskan lah kalau misalnya ada yang ingin itu. Ya. Oke, Bol, terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Andi sama Pak Amin Ilham. Tambah teman hari ini. Iya, banyak ilmu yang disampaikan. Ya. Ya. Banyak ilmu yang disampaikan hari ini. Saya juga kaget tadi. Oh, kayak gitu cara cari kerja ya. Kalau Saya berbagi juga baru tahu. Jadi ilmu pengetahuan tuh, Bul, kalau makin ditambah, makin dikasih makin bertambah dia. Kalau harta makin dikasih berkurang, tapi kalau ilmu makin bertambah. Tapi makin banyak makin lupa, Bang. Oke. Ya. Ya, terima kasih, Bul. Oke, terima kasih ya Pak Andi sama Pak Ami. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Bye. Bye.